penutup, kita tidak akan melebih-lebihkan fakta bahwa peradaban Muslim dibangun di atas dan dipenuhi oleh ilmu. Tulisan di atas dimaksudkan untuk memberikan sekelumit besarnya rasa ketertarikan ulama yang telah menunjukkannya dalam pembicaraan yang serius tentang ilmu dan mengungkapkan sikap umum mereka terhadap sains. Apakah untuk tujuan didaktik atau pedagogik, bibliografis, filosofis atau agama, ulama mulai melakukan katalogisasi dan pengelompokan bermacam disiplin sejak abad 3 Hijriah atau 9 Masehi. Tidak diragukan lagi memiliki kesungguhan pada prinsip-prinsip dasar Islam. Namun ulama salaf juga berwawasan luas untuk menyambut sains-sains kuno dan asing. Sikap terbuka yang secara fasih diungkapkan oleh Al-Kindi. Kami tidak seharusnya malu menghargai kebenaran dan memperolehnya dari manapun asalnya, bahkan jika berasal dari ras yang jauh dan bangsa yang berbeda dari kita. Dihadapkan pada sedemikian banyak rangkaian ulum al-awail, ulama mampu menyatukan sains-sains yang diterima dari Yunani, Persia, dan India seperti kedokteran, astronomi, dan matematika ke dalam skema epistemik Islami. Proses penyaringan dan pemilahan, pencetakan ulang, dan pemurnian sebelum asimilasi dan apropriasi bahan-bahan keilmuan asing yang panjang dan rumit inilah yang disebut islamisasi. Sungguhnya mengingat sedemikian banyaknya jumlah ilmu dan informasi yang kita dapatkan saat ini, pentingnya mendefinisikan dan memetakan ilmu tidak lagi perlu dianggap berlebihan, kecuali kita salah mengira tembaga sebagai emas dan kesesatan sebagai kebenaran. 6. Objek ilmu dan sumber-sumber ilmu. Dr. Dinar Dewi Kania. Pendahuluan. Human are in pursuit of knowledge memiliki peranan yang signifikan dalam membuat pertimbangan, keputusan yang juga tindakan pada kehidupan ilmiah, pengkajian mendalam dan sistematis terhadap ilmu. Kriteria-kriteria dalam perolehannya dengan keterbatasan-keterbatasannya serta cara menjustifikasi ilmu tersebut dikenal dengan nama epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme yang berarti pengetahuan atau knowledge, dan logos yang berarti ilmu. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas mengenai ilmu, sehingga epistemologi dikenal dengan nama filsafat ilmu atau teori ilmu. Epistemologi membahas secara mendalam segala sesuatu mengenai proses yang terlihat dalam usaha manusia untuk memperoleh ilmu. Ilmu merupakan pengetahuan yang didapat melalui metode keilmuan, sehingga metode ilmiah yang memberikan ilmu dengan buah pemikiran lainnya. Menurut Richard Fumerton, pertanyaan-pertanyaan yang tentang epistemologi mencakup konsep ilmu, bukti, alasan untuk mempercayai, justifikasi, probabilitas atau kemungkinan atau yang bisa dipercayai, dan konsep-konsep lainnya yang hanya dapat dipahami melalui satu atau beberapa hal tersebut di atas. Epistemologi bertujuan untuk menganalisa proses bagaimana mendapatkan ilmu. Oleh karena itu, pertama-tama harus diketahui di mana proses tersebut mulai dan kapan harus berakhir. Ilmu merupakan produk dari pandangan alam, world view, suatu bangsa, agama, budaya, dan atau peradaban. Karena ia mengandung nilai dan kepercayaan suatu masyarakat, sehingga ilmu tidak bebas nilai, value free. Prinsip-prinsip epistemologi Islam perlu diderivasi dari pandangan alam Islam untuk memperoleh framework pemikiran yang tentunya bersumber dari Al-Quran dan Hadis, serta tradisi intelektual Islam. Epistemologi Islam memiliki kekhasan yang tidak dimiliki epistemologi Barat atau di peradaban lainnya yang pernah ada. Oleh karena itu, tulisan ini akan memaparkan
aspek epistemologi yang berkaitan dengan objek ilmu dan sumber-sumber ilmu dalam perspektif Islam. Objek ilmu dalam pandangan alam Islam, Islamic worldview, yang membentuk epistemologi Islam secara ontologis. Terdapat dua alam yang dikenal dan disebutkan dalam Al-Quran, yaitu alam metafisik, alam al-ghaib, dan alam fisik yang tampak, alam asy-syahadah. Alam as-syahadah. Ya, nah. Alam metafisik atau alam absolut tersebut tidak dapat diketahui manusia kecuali melalui wahyu, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikut ini. Qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Quran Surah Al-An'am ayat 50. Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun. Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan. Quran Surat Al-Qalam ayat 47. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahui pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Quran Surat Al-An'am ayat 59 dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa kunci yang gaib yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak mengetahui hal gaib tersebut kecuali apa yang dikabarkan kepadanya melalui wahyu. Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan kepunyaan Allah lah segala apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Tidak adalah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah An-Nahl ayat 77. Kedua jenis alam tersebut menyebabkan ada dua jenis ilmu knowledge yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu ilmu tentang alam metafisik dan ilmu tentang alam fisik. Ulama Islam di masa lampau sepakat mengekspresikan ilmu metafisik sebagai ma'rifah, yang dalam pandangan alam Islam merupakan konsep yang sangat fundamental. Oleh karena itu, ilm dan ma'rifah bukanlah jenis ilmu yang sama, namun memiliki perbedaan dari isi konten. Namun juga objek ilmu tersebut, ilm. Dalam ilm dapat berupa praktek dan teoretik yang menurut Al-Parslan disebutkan sebagai sains. Sedangkan ma'rifah merupakan jenis ilmu yang dicapai melalui pengalaman hati atau fakultas internal yang dibimbing oleh wahyu dalam mencapai kepuasan. Al-nafs al-mutma'innah. Al-mutma'innah. Meskipun Al-Quran menyebutkan perbedaan antara alam metafisik atau fisik, alam metafisik dan fisik, namun keduanya tidak dapat dilepaskan satu dengan lainnya. Karena tujuan untuk mempelajari alam fisik, visible universe, adalah menunjukkan kepada ilmu tentang alam metafisik. Manusia diberkahi oleh fakultas perseptif internal, inner perceptive faculty, yang dapat menerima pengalaman tentang alam metafisik, alam al-ghaib, yang dalam Al-Quran disebutkan dengan hati atau qalb.
Mengetahui alam absolut ini tidak dapat dilakukan secara langsung, direct and immediate, namun harus melalui perantaraan wahyu. Ilmu tanpa bimbingan wahyu hanya akan menyebabkan kerusakan yang dahsyat. Oleh karena itu, ilmu dalam Islam tidak bisa terlepas dari wahyu. Sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Alaq, surat 96 ayat 5, bahwa Dia Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menyatakan dirinya sebagai pembimbing dan petunjuk bagi manusia di dalam alam metafisik atau alam absolut. Sedangkan representasi alam fisik, alam asy-syahadah, dapat dirasakan secara langsung, direct and immediate, oleh fakultas eksternal, sense experience faculty, dan melalui akal. Namun mengandalkan ilmu, panca indera dan akal semata tanpa iman, manusia tidak akan mampu mencapai petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan bahkan akan diberikan azab yang pedih. Qul induru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuduru an qaumin la yu'minun. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Yunus ayat 101. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullahu wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Quran Surat Al-Nahl ayat 104. Melalui penjelasan di atas disimpulkan bahwa objek ilmu dalam Islam tidak semata-mata berkaitan dengan objek fisik atau yang tampak pada indera dan pikiran manusia. Namun ia mencakup objek fisik alam asy-syahadah dan metafisik alam al-ghaib. Oleh karena itu, kebenaran ilmu atau hal-hal yang mengandung nilai ilmiah, scientific value dalam epistemologi Islam tidak hanya mencakup hal-hal yang bisa dijustifikasi atau diverifikasi atau difalsifikasikan oleh fakta empiris dan dirasionalkan melalui eksperimen atau logika semata. Namun kebenaran objek ilmu yang bersifat gaib menurut epistemologi Islam hanya dapat diketahui melalui sumber-sumber lainnya yang akan dijelaskan dalam pembahasan mengenai sumber-sumber ilmu dalam epistemologi Islam dan proses mengetahui. Sumber-sumber ilmu Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan sumber dari segala sesuatu. Ilmu dan kekuasaannya meliputi bumi dan langit yang nyata maupun yang gaib, dan tidak ada segala sesuatu pun yang luput dari pengawasannya. Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Sungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Quran Surat Thaha ayat 98. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allah lah yang menciptakan 7 langit, dan seperti itu pula bumi perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. At-Talaq ayat 12. Sumber ilmu yang primer dalam epistemologi Islam adalah wahyu yang diterima oleh Nabi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber dari segala sesuatu. Al-wahyu atau wahyu merupakan masdar infinitif yang memberikan 2 pengertian dasar, yaitu tersembunyi dan cepat. Pengertian wahyu secara etimologi meliputi 1. Ilham sebagai bawaan dasar manusia. Ilham berupa naluri pada binatang, isyarat yang cepat menurut rumus dan kode, bisikan dan tipu daya setan untuk menjadikan yang buruk kelihatan indah dalam diri manusia, serta 5. Apa yang disampaikan Allah kepada para malaikatnya berupa suatu perintah yang dikerjakan. Namun makna wahyu sebagai istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada seorang nabi. Definisi ini menggunakan pengertian maf'ul, yaitu al-muha, yang berarti yang diwahyukan.
Oleh karena itu, penjelasan mengenai sumber ilmu dalam epistemologi Islam ditekankan kepada pertama kalam Allah berupa kitab suci Al-Quran, kedua Nabi atau Rasulullah sebagai penerima wahyu. Dalam hal ini merujuk kepada hadis, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan kepada manusia. Namun demikian, epistemologi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah juga mengafirmasi sumber ilmu lainnya, yaitu akal atau akal dalam dan hati atau qalb, serta indera-indera yang terdapat dalam diri manusia. Di bawah ini akan dipaparkan sumber-sumber ilmu dalam Islam. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, Al-Quran menempati urutan pertama dalam hierarki ilmu. Dijelaskan melalui ayat-ayat yang menyatakan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia dan alam semesta, yaitu diantaranya dalam surat At-Takwir ayat 27 dan Al-Furqan ayat 1 dan Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran juga merupakan dustur universal yang menjelaskan segala sesuatu karena ia disifati zat yang menurunkannya, yaitu Rabb semesta alam. In huwa illa dzikrun lil alamin. Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Quran surat At-Takwir 27. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran surah Al-Furqan ayat 1. Beberapa hari yang ditentukan ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran menurut definisi mayoritas ulama adalah kalam atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang pembacaannya merupakan suatu ibadah. Al-Quran memiliki berbagai keistimewaan yang tidak dimiliki kitab-kitab yang terdahulu. Karena kitab kita terdahulu hanya diperuntukkan bagi satu zaman tertentu. Dengan keistimewaan tersebut, Al-Quran mampu memecahkan problem kemanusiaan dalam berbagai segi kehidupan, yaitu rohani dan jasmani, masalah sosial serta ekonomi. Al-Quran menyediakan kaidah-kaidah umum yang dapat dijadikan landasan bagi langkah-langkah manusia setiap zaman dan tempat, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjaganya, yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surah Al-Hijr ayat 9. Oleh karena itu, manusia yang berpaling dari kalam Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah yaitu Al-Quran, atau mengambil selain Al-Quran sebagai petunjuk telah memikul dosa yang sangat besar. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra. Barang siapa berpaling darinya Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Quran surat Taha ayat 100. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk dan tanpa kitab wahyu yang bercahaya. Surah Al-Hajj ayat 8. Sungguhnya seluruh ilmu di dunia ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang kekuasaannya meliputi bumi dan langit. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahuinya, sebagaimana disebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 1-4 bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada manusia Al-Qur'an. Ia juga mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahuinya. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Surah Al-Baqarah ayat 31. Fa'in khiftum farijalan aw rukbana fa'idha فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Jika kamu dalam keadaan takut bahaya, maka salatlah sambil berjalan dan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah, salatlah sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 239. Jika disebut nama Al-Quran, ia mengandung beberapa hakikat seperti kalamullah, mukjizat diturunkan kepada hati Nabi, disampaikan secara mut- mutawat, mutawir, dan membacanya adalah ibadah. Kalam adalah wasilah, sarana untuk menerangkan sesuatu berupa ilmu, nasihat, atau berbagi kehendak, lalu memberikan perkara itu kepada orang lain. Allah berfirman dengan sifat kalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW pada malam Mi'raj, dan Allah akan berbicara dengan banyak hambanya pada hari kiamat kelak. Al-Quran bukan makhluk atau perkataan Muhammad SAW sebagaimana yang digembar-gemborkan orientalis. Al-Quran benar-benar diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Naml ayat 6. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Dan sungguhnya kami benar-benar diberi Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Quran surah An-Naml ayat 6. Yusuf Qaradawi menyatakan lafaz dan makna Al-Quran bersumber dari ilahi yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah Muhammad SAW melalui wahyu yang jelas dan dibawa turun oleh seorang utusan dari jenis malaikat, yaitu Jibril, kepada seorang utusan dari jenis manusia. Al-Quran merupakan roh Rabbani yang dengannya akal dan hati menjadi hidup, sebagaimana ia merupakan dustur ilahi yang mengatur kehidupan individu dan masyarakat. Ayat-ayat Al-Quran disusun dengan rapi dan dijelaskan secara terperinci serta turun dengan membawa kebenaran. Al-Quran merupakan wahyu dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihil ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Dan sungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin Jibril ke dalam hati-hatimu Muhammad SAW agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu peringatkanlah olehmu sekalian bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Quran surat An-Nahl ayat 2. Penafsiran ilmu dalam Al-Quran tidak mendetail sehingga sebagai sumber ilmu. Al-Quran harus dipahami melalui ayat-ayat muhkamat, yaitu ayat yang mudah diketahui maksudnya, tanpa memerlukan keterangan lain. Kemudian melalui ayat-ayat mutasyabihat, manusia dapat mengembangkan interpretasi mengenai objek ilmu yang tidak bertentangan dengan akal dan kaidah Islam lainnya. Seorang muslim juga tidak boleh meragukan kebenaran ilmu dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 147. Kebenaran itu dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-sekali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Namun musuh-musuh Islam akan terus berusaha menanamkan keraguan dalam diri umat Islam tentang kebenaran Al-Quran sebagai wahyu yang dijamin keasliannya. Salah satu upaya yang dilakukan mereka adalah adanya tuduhan dari para orientalis yang menyatakan bahwa selama periode penyusunan Al-Quran telah terjadi distorsi dan pemalsuan teks asli. Di pihak lain, para ilmuwan kitab Injil selalu menganggap sejarah mereka yang paling benar, meskipun beberapa kitab perjanjian lama ditulis berdasarkan transformasi lisan setelah berselang 8 abad lamanya.
Bandingkan pula dengan naskah bahasa Yahudi yang sama sekali tanpa bukti ilmiah dan berlaku selama 2000 tahun sehingga terjadi kontak dengan orang-orang Arab Muslim namun mereka Yahudi lalu menganggap benar kitab mereka tersebut. Selain sebagai sumber ilmu yang utama dalam epistemologi Islam, Al-Quran juga menunjukkan kepada sumber ilmu lainnya berupa kajian dan orientasi penting yang dapat melengkapi kebenaran ilmu wahyu. Sumber-sumber ilmu itu menurut Muhammad Iqbal dalam fenomena alam, psikologi manusia, dan sejarah yang pada dasarnya diambil dari sumber yang sama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena ilmu yang tidak diwahyukan tidak diberikan langsung kepada manusia serta mudah dibantah karena keterbatasan metodologis manusia maupun aksiologisnya, maka sumber ilmu tersebut kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan ilmu wahyu. Menurut Muhammad Al-Ghazali, pada dasarnya Al-Quran memberikan kepada umat Islam wawasan yang luas dan metode pemikiran yang jelas yang dapat digunakan oleh setiap generasi ilmu yang dibarengi dengan iman, yang sama sekali tidak ada pertentangan di antara keduanya. Al-Quran seharusnya tidak hanya difokuskan sebagai sumber ilmu fikih saja, namun ayat yang memerintahkan untuk mengkaji, melihat, dan menganalisis harus dijadikan basis untuk berkembangnya ilmu-ilmu kemanusiaan yang sebenarnya banyak disinggung oleh Al-Quran. Inilah yang dilakukan oleh generasi pertama Islam yang telah membuka pintu berbagai cabang disiplin ilmu sehingga melahirkan peradaban Islam yang begitu tinggi. Hadis Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Rasulullah SAW merupakan sumber ilmu yang akan mengajarkan kitab serta hikmah. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, As-Sunnah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup, sumber hukum, ilmu, dan ajaran Islam, serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Al-Quran merupakan sumber primer yang banyak memuat pokok-pokok ajaran Islam, sedangkan hadis merupakan penjelas bayan. Bagi keumuman isi Al-Quran, seorang Muslim tidak mungkin memahami syariat Islam secara mendalam dan lengkap tanpa kaitan Al-Quran dan Al-Quran Islam secara Al-Quran dan hadis bahkan seorang mujtahid atau orang berilmu sekalipun tidak diperbolehkan hanya mencukupkan diri menggunakan salah satu di antara keduanya. Umat Islam diwajibkan mengikuti hadis sebagaimana diwajibkan atas mereka untuk mengikuti Al-Quran. Jika tidak, mereka akan dikategorikan sebagai golongan ingkar hadis dan diancam dengan neraka. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu ilillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu punya Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Anfal ayat 22. Apa saja harta rampasan perang? Rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota Makkah adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Allah. Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Qul ati'u Allah wa Rasul, Qul ati'u Allah wa Rasul, fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya, jika kamu berpaling maka sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surah Ali Imran ayat 32. Ilmu hadis adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis sampai ke Rasulullah SAW dari segi hal ihwal para perawinya, kedabitan, keadilan serta bersambung tidaknya sanad dan sebagainya.
Kemudian ilmu hadis pada perkembangannya dibagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah menurut Ibnu Al-Akhfani sebagaimana dikutip oleh Asyuyuti adalah ilmu yang mencakup perkataan dan perbuatan Nabi SAW baik periwayatan, pemeliharaannya maupun penulisan atau pembukuan lafaz-lafaznya. Objek ilmu hadis ini adalah bagaimana cara menerima, menyampaikan kepada orang lain dan memindahkan atau mendewankan. Sedangkan ilmu dirayah mustalah yang didefinisikan At-Tirmidzi sebagai undang-undang atau kaidah-kaidah yang mengetahui sanad dan matan, cara menerima dan meriwayatkan sifat-sifat perawi dan lain-lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa objek ilmu dirayah adalah keadaan para perawi dan marawinya. Keadaan para perawi menyangkut kepribadinya seperti akhlak, tabiat, dan keadaan hafalannya serta persambungan dan terputusnya sanad. Sedangkan keadaan marwi adalah ditinjau dari sudut kesahihan, kedhaifan, dan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan matan hadis. Ilmu hadis sangat penting dalam kaitannya dengan sumber ilmu karena seorang tidak dapat mengetahui kualitas hadis apakah sahih, hasan atau dhaif tanpa ilmu ini. Ilmu hadis juga bermanfaat untuk membedakan jenis yang bentuk hadis apakah mutawatir atau ahad, masyhur, aziz atau gharib, qudsi atau nabawi, dan yang terpenting apakah sebuah hadis yang diriwayatkan benar-benar berasal dari Rasulullah, palsu atau mabuk. Penyelidikan kritis sanad ini yang merupakan ciri keilmiahan ilmu hadis yang telah dituturkan oleh para ulama hadis. Di antara di masa klasik, hadis disusun secara bertingkat berdasarkan otoritas kelangsungan jalur periwayatan mereka dan kepercayaan terhadap perawinya. Para ulama klasik harus melakukan perjalanan jauh untuk memastikan nama dan data biografis otoritas yang relevan, memastikan kapan dan di mana mereka hidup. Selain itu, mereka harus menguji kejujuran dan ketetapan mereka dalam meriwayatkan teks. Akal dan qalbu. Sumber ilmu selain wahyu dalam epistemologi Islam adalah akal dan qalbu atau qalb. Akal sebagai masdar tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi sebagai kata kerja akala dalam segala karya katanya terdapat dalam Al-Quran sebanyak 49 kali. Semuanya menunjukkan unsur pemikiran pada manusia. Bentuk aqaluhu disebutkan satu kali. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allahi thumma ya'arlifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu padahal segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya sedang mereka mengetahui? Surat Al-Baqarah ayat 75. Bentuk ta'qiluna disebutkan sekitar 24 kali. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli al-qura أفلا يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. Kami tidak mengutus sebelum kamu melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri, maka tidaklah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul, dan sungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka tidaklah kamu memikirkannya. Quran Surat Yusuf ayat 109. Bentuk naqilu disebutkan satu kali. Wa qalu law kunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memiliki keperingatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Surat Al-Mulk ayat 10. Bentuk yaqiluha disebutkan satu kali. Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illa al-alimun. Dan perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Surat Al-Ankabut ayat 43. Bentuk yaqiluna disebutkan sekitar 22 kali.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتخريب الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati. Keringnya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Surat Al-Baqarah ayat 164. Sedangkan al-qalb atau qalbu dalam Al-Quran digunakan sebanyak 144 kali. Penggunaan qalb sebagai selalu merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan emosi dan akal pada manusia yang memiliki arti lebih khusus dari nafs sebagai penggerak naluri atau biologis, yaitu hanya terbatas pada bagian yang disadari. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 89. وَاعْلَمُوا أَنَّ بِكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Quran surah Al-Hujurat ayat 7. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai kalbu yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah kalbu yang di dalam dada. Quran surah Al-Hajj ayat 46. Secara etimologis, kata akal dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja akala yaqilu aqlan. Kamus-kamus Arab memberikan arti akal secara harfiah dengan pengertian al-imsak, menahan, al-ribat, ikatan, al-hijr, menahan, an-nahi, melarang, dan man'u, mencegah. Orang yang berakal, al-aqil, adalah orang yang mengekang dirinya dan menolak keinginan hawa nafsunya. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, akal mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, yaitu daya pikir, untuk mengerti dan sebagainya, daya upaya, yang kedua daya upaya cara melakukan sesuatu, 3 tipu daya, muslihat 4, dan 4 kemampuan melihat cara-cara memahami lingkungan. Sedangkan kalbu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi hati. Namun demikian, hati selain memiliki arti biologis, liver, juga memiliki pengertian sebagai sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia yang dianggap sebagai tempat segala perasaan batin dan tempat menyimpan pengertian-pengertian perasaan-perasaan. Dalam bahasa Inggris, akal dapat diterjemahkan menjadi mind, reason, common sense, atau thought. Akan tetapi, Al-Atlas menerjemahkan akal sebagai mind atau akal menunjuk pada heart. Secara bahasa, mind dalam Oxford Dictionary berarti seat of consciousness, thought, volition, and feeling, intellectual powers as distinct from will and emotion. Sedangkan heart selain berarti jantung juga dimaknai sebagai center of thought, feeling, and emotion, especially love, capacity for feeling emotion, courage, enthusiasm,
enthusiasm, center of innermost part, essence. Dari pengertian etimologis tersebut, maka akal dan qalb disimpulkan memiliki fungsi kognisi dan afeksi karena keduanya mampu melakukan aktivitas berpikir sekaligus merasa. Secara khusus, bahasa Arab mengaitkan akal dengan kemampuan seseorang untuk mengekang hawa nafsunya, sedangkan dalam bahasa Indonesia kita menjumpai pengertian akal secara negatif, yaitu ketika dia pergunakan untuk memperdaya orang, sedangkan dalam bahasa Inggris ditemukan bahwa kalbu merupakan tempat bersemayamnya hati nurani manusia. Selain apa yang tercantum dalam Al-Quran dan definisi secara etimologis, para ulama Islam juga memiliki pandangan tentang akal dan qalb. Ibnu Taimiyah berkata bahwa kata al-akal menurut kaum muslimin dan mayoritas ulama sebenarnya adalah sifat. Akal merupakan potensi yang terdapat dalam diri orang yang berakal. Ibnu Taimiyah mendasarkan pendapatnya pada Al-Quran, yaitu dalam firman la'allakum ta'qilun, agar kalian mengerti, juga pada qad bayyana lakum al-ayatin in kuntum al-ayat in kuntum ta'qilun, telah kami terangkan ayat-ayat kami jika kamu mengerti, dan lain-lain, sehingga beliau berkesimpulan bahwa kata al-akal tidak bisa disepakai untuk menyebut al-ilm, ilmu yang belum diamalkan oleh pemiliknya, juga tidak bisa dipakai untuk menyebut amal yang tidak dilandasi ilmu. Kata al-akal hanya bisa dipakai untuk menyebut ilmu yang diamalkan dan amal yang dilandasi ilmu.